Assalamualaikum, hai Mam, hai teman-teman. Kembali lagi di channel Miss NN. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat ya. Aku mohon maaf karena ada sebulanan kali ya lebih aku tuh nggak pernah bikin video karena aku tuh habis sakit ya. Anakku juga sakit, dirawat sampai 2 kali gitu, November Desember. Makanya aku nggak bisa bikin-bikin video. Sebenarnya video ada, cuma waktunya sangat-sangat sibuk gitu ngurusin anak. Jadi ya udahlah, dinantikan dulu gitu. Jadi pas aku tuh ini ada paketan yang aku kirim ke Sulawesi, cuma tuh paketannya nggak nyampe-nyampe ya ke Sulawesi. Si penerima itu namanya Bu Dona. Untungnya orangnya sabar gitu, sabar banget, karena ini paket tuh udah 3 mingguan ya nggak sampai ke Sulawesi, sedangkan estimasi pengiriman itu 3 sampai 6 hari gitu, tapi kok sampai 3 minggu nggak nyampe-nyampe juga. Dan ternyata si paketnya ini masih ngendep di Jakarta gitu. Dan aku kecewa banget sama si ekspedisi ini ya. Aku nggak sebutin namanya apa karena takut pencemaran nama baik atau gimana nanti jadi masalah gitu kan. Aku masih, ya udahlah, namanya usaha pasti ada untung ada rugi gitu. Mungkin saat ini aku lagi ngerasain yang namanya rugi gitu, karena paket ini dibalikin ke aku udah 3 minggu dengan kondisi seperti ini, tapi nggak ada pertanggungjawaban diganti rugi berapa persennya tuh nggak ada. Ongkos kirim pun nggak diganti, katanya sih diganti ya, nanti 70% doang kembalinya. Cuma sampai sebulanan lebih kayak gini nggak ada kabar, pokoknya nggak ada kabar beritanya gimana gimana. Aku tanyain lagi ke pihak yang di dekat aku sini kirim, malah dia tutup, mau pindah ke seberang sana. Dan paket ini katanya kalau rusak bisa diklaim, tapi aku ngeklaim susah banget caranya. Di apa tuh, barcode-nya di scan gitu kan, udah aku coba tapi nggak terdaftar apa nggak terdeteksi gitu deh. Dan karena ribet ya, pas aku buka paket ini tuh anakku lagi sakit, akhirnya aku udahin deh ngurusin paket ini gitu. Ini si paket kayaknya rusak gitu ya, rusak karena dimakan tikus atau gimana tuh, aku nggak ngerti karena kondisinya seperti ini ya. Nih yang ujung kayak gini kelihatan. Aku ngebungkusnya rapi, berdobel-dobel, di babelin, dikerdusin, terus di luarnya diplastikin lagi, tapi kenyataannya paket balik seperti ini. Dan katanya suruh difoto aja, diklaim gitu. Tapi pas aku lagi ngurus-ngurus kayak gini tuh anakku kan panas ya, yang kecil, makanya aku nggak lanjutin untuk ngurusin paket ini. Dan aku bawa anakku ke rumah sakit, ternyata harus dirawat. Dan ini tuh pas bulan November ya teman-teman. Sekarang aku bikin video ini diedit tuh bulan Desember, tapi anakku dirawat yang kedua kalinya gitu. Jadi setelah pulang dari rumah sakit itu 2 minggu apa 3 minggu, ternyata sakit lagi dan harus dirawat lagi. Makanya paket ini bener-bener aku nggak urusin, karena untuk ngeklaim juga katanya seminggu aja jangka waktunya ya. Tapi ini udah diretur udah beberapa hari, aku nggak bisa ngurusin. Ya udah, aku nanya cara ngeklaimnya gimana gimana juga sama pihak yang di perumahan aku sini, nggak ngebantu gitu cara ngeklaimnya. Jadi ya bingung aku mau minta tolong ke siapa gitu, sedangkan suami aku juga lagi kerja kan, sebulan baru nanti pulangnya gitu. Anak sakit, ya udah aku bingung bingung semua muanya. Anak yang pertama sama kedua iya, jadi bingung anak yang pertama sama kedua di rumah sama siapa, kan nggak ada orang gitu. Saudara jauh-jauh kan, terus akhirnya ada adekku yang kebenaran dari Jawa tuh ke sini, akhirnya ngebawa anakku yang nomor 1 sama 2 tuh dibawa pulang ke kampung gitu, biar bisa diurusin sama Mbah Utinya, karena Mbah Utinya juga nggak bisa ke sini. Ya udah, aku cuma pasrah aja. Aku di rumah sakit juga berdua aja sama anakku, nggak bisa kemana-mana juga ya karena masih kecil, ditinggal ngapa-ngapain pulang dulu atau gimana juga nggak bisa. Jadi ini paket bener-bener nggak aku urusin di rumah.
Dan ini aku cicipin yang gak dimakan tikus ya, itu kan ada 4 bungkus, satu bungkusnya tuh 500 gram. Itu yang gak dimakan tikus aku cicipin, masih lumayan enak. Cuma kan karena udah 3 minggu gak mungkin kan aku jual lagi paket ini, apa, kentang ini. Yang ada ini aku kasihin ke orang gitu kan, kasihin ke orang juga aku ngomong dulu kalau ini tuh kentang dikirim ke Sulawesi yang terbengkalai gitu kan, takutnya udah nggak enak ya jangan dimakan gitu. Kalau misalkan udah nggak kriuk tapi masih kayaknya enak ya silakan aja disangrai lagi, nanti insya Allah kriuk lagi, kataku gitu. Jadi aku kasihin kentang yang 3 bungkus ini, dan yang udah dimakan tikus itu nggak aku kasihin ya, karena apa sih, udah rusak kayak gini, dan diklaim juga nggak ada cara yang bisa ngebantuin gitu. Ya udah aku cuma pasrah aja, tinggal aku nungguin ongkirnya gitu. Ongkirnya kan 108.000 ya, kata sananya mau dibalikin 70%, tapi kenyataannya sampai sebulan lebih kayak gini nggak ada kabar beritanya. Ya udah aku cuma bisa menunggu doang gitu. Dan ini tuh paket bener-bener ya kayaknya tuh ngebohong gitu. Dari pihak pusat ditelepon katanya nggak ada pengiriman ke Sulawesi, katanya ada penutupan jalan. Dan dari pihak yang di perumahan aku sini nggak ngomong seperti itu. Kata dia kalau memang ada penutupan jalan ke Sulawesi dan nggak bisa ngirim, otomatis di input di sini juga nggak bisa dong, di input di pihak yang keduanya juga aturan gak bisa, tapi ini kenyataannya kan bisa diinput gitu. Makanya kesalahannya sebenarnya dari pusat, tapi mereka lempar-lemparan gitu. Dan gimana ya kalau udah lempar-lemparan gitu, jadi bingung sendiri kita sebagai korban gitu kan, mau minta tanggung jawabnya ke siapa. Yang di sini nggak mau nanggepin banget, yang di pusat juga sampai kayak apa bawelnya ngomong, tetap ngomongnya seperti itu lagi. Ya udah akhirnya karena anakku sakit, aku nggak ngurusin paket lagi. Aku langsung abis duhur tuh aku bawa anakku ke rumah sakit ya, dianterin sama tetangga. Alhamdulillah tetanggaku baik banget, aku dianterin ke rumah sakit. Dan pas dibawa ke UGD panasnya kan sampai 40 ya. Jadi sama dokter suruh dirawat, karena kan sebelumnya juga udah sakit semingguan tuh, seminggu yang lalu udah panas-panas gini juga. Udah aku bawa ke klinik, dan di klinik itu udah dikasih antibiotik, udah sembuh gitu. Cuman beberapa hari kemudian obatnya habis, demam lagi. Dan aku dibawa ke klinik lagi ya, hari yang pas sekarang mau dirawat gitu. Aku bawa ke klinik dulu, tapi sama klinik nggak mau nerima gitu. Jadi ini harus dibawa langsung ke UGD aja Bu, ke rumah sakit katanya gitu. Ya udah aku akhirnya gimana ya, nggak bisa apa sus, dimasukin obat dulu apa kayak yang bikin demamnya turun dulu gitu, karena ini kan sampai menggigil gitu kan, aku takutnya kejang gitu. Mudah-mudahan sih enggak. Dan katanya kalau anak cowok emang lebih rentan gitu ya karena kejangnya kalau misalkan demam tinggi. Tapi tetap dari klinik suruhnya ke UGD rumah sakit yang besar. Akhirnya ya udah aku ke rumah sakit dan ternyata dirawat. Ya udah aku dirawat, aku sendirian. Suami tuh nggak bisa pulang karena ditelepon dihubungin juga susah ya, nggak ada sinyal, dia mungkin lagi di tengah-tengah laut. Akhirnya aku cuman ya bisa pasrah aja, berdoa ya Allah ini ujian diberikan sama Allah pasti karena aku sendiri bisa gitu, bisa kuat ngadepinnya. Makanya pasti aku bisa ngelewatin semua ini walaupun aku sendirian gitu ya. Aku di rumah sakit sendiri, aku bingung. Anakku yang nomor 1 sama 2 di rumah juga sendiri, dia dititipin ke tetangga nggak mau, terus tetangga yang nginep di rumah nemenin juga mereka nggak mau. Ya udah akhirnya pilihan satu-satunya ya dibawa pulang ke Jawa gitu, biar diurusin sama Mbah Utinya. Jadi aku lebih tenang gitu di rumah sakit. Ya selama di rumah sakit aku pun bingung ya, mau ke kamar mandi mau apa juga
susah ditinggal gitu. Nih anak bener-bener anak emak banget gitu, sampai mau sholat mau apa juga nungguin bener-bener dia tidur pules gitu kan, karena saking anak emaknya itu aku mau pipis mau apa juga ikut gitu ke kamar mandi, infusan di dorong-dorong bolak-balik ke kamar mandi kan berdarah-darah ya itunya yang di tangan tuh yang jarumnya itu. Makanya ya Allah, ini mudah-mudahan cepat berlalu gitu, dirawatnya jangan lama-lama gitu, mudah-mudahan cepet turun gitu kan, karena udah dirawat sehari semalam pun panasnya masih bandel banget, nggak turun-turun. Aku bingung gitu ini kenapa gitu, ternyata kan katanya leukositnya tinggi, jadi setelah antibiotik masuk 2 harian gitu ya baru si demamnya itu mau mereda gitu, mulai turun. Ya akhirnya dirawat sampai 3 hari apa 4 hari gitu, terus akhirnya bisa pulang. Dan pas udah pulang aku ya ngejaga gitu kan biar anakku tuh nggak yang gimana gitu kan. Udah dibawa pulang aku jaga makannya, hati-hati ya Allah jangan sampai ini terulang lagi, karena dia seumur-umur dari bayi tuh nggak pernah yang namanya ke dokter-dokter spesialis gitu. Anakku yang nomor 3 ini bener-bener kebal gitu ya, daya tahan tubuhnya tuh kuat, cuma nggak tahu sekarang tuh lagi diserang sakit. Dan pas aku udah di rumah seminggu kemudian kontrol, dinyatakan ya udah sehat sama dokter, nggak perlu kontrol lagi, cuma kalau ada apa-apa ke klinik aja lagi gitu kan. Ya udah selama 2 minggu itu di rumah, habis kontrol pulang, terus seminggu kemudian ternyata anakku tuh demam lagi. Dan seperti yang kemarin-kemarin itu diminumin obat demam gak bisa turun banyak gitu mam, jadi dari 40 turun cuma 0,5 gitu, jadi 39,5 kan. Akhirnya aku bingung. Ya udah malam-malam itu, untung suami aku tuh udah di rumah ya bulan Desember ini. Malam-malam mau ke apotik nyari obat apa mau ke rumah sakit, kita bingung. Akhirnya ya udah ke rumah sakit aja biar jelas gitu, takutnya kan nyambung sama sakit yang kemarin. Pas kita ke UGD jam 12 malam tuh ya, di UGD ternyata langsung diinfus lagi sama perawatnya, ketemu yang sama lagi mas yang waktu itu. Ya udah kita di UGD sampai jam 3 malam, naik ke kamar rawat itu baru ya mau subuh. Terus anakku tuh baru bisa tidur gitu, karena kan tadinya panas banget gitu kan. Ternyata pas dicek lab ini apa ya, jadi trombositnya sih nggak ini ya, nggak ada hubungannya sama trombosit gitu, takutnya DB atau gimana, tapi nggak, cuman yang apa tuh yang nggak normalnya ada gitu, aku lupa. Ya udah akhirnya aku ditemenin sama suami di rumah sakit, tapi ternyata pas pagi-paginya tuh aku sakit kepala dan aku meriang, demam, sama juga aku sakit ngejoprak, nggak bisa bangun sampai 2 hari itu aku ikutan sakit juga di rumah sakit, bener-bener sakit, nggak bisa ngurusin si kecil gituan. Tapi alhamdulillahnya ada suami, dan itu tuh bener-bener ya Allah, Allah ngerti banget ya apa yang aku butuhin gitu. Pas dirawat yang pertama kemarin itu aku sendiri, nggak ada suami, dan aku tuh dikasih sehat jadi aku bisa ngurusin si kecil gitu. Coba seandainya pas dirawat yang pertama kemarin aku sakit kayak gini, aku demam tinggi, sakit kepala, nggak bisa bangun gitu, ini anakku siapa yang ngurusin gitu. Sedangkan dia itu digendong siapa-siapa nggak mau gitu, sama mbahnya pun nggak mau, dia benar-benar maunya tuh sama ibunya aja gitu. Ya Allah, aku sampai ya Allah maha baik banget gitu kan, aku dikasih sakit pas suami aku tuh ada gitu. Jadi anakku sakit lagi tapi dia bisa ngurusin si kecil, dan aku ngurusin aku sendiri ya, sama suami aku juga ngurusin aku, tapi kita sama-sama di rumah sakit karena kalau aku pulang pun nggak bisa gitu. Ya itulah
aku bener-bener lagi diuji gitu, mungkin sama Allah juga suruh istirahat gitu ya. Aku mungkin kemarin-kemarin tuh capek kerja terus bikin kentang gitu kan banyak, dan ya ini lagi dikasih teguran apa ujian, aku nggak ngerti ya yang mana teguran mana ujian, aku bingung. Pokoknya disyukurin aja, karena dengan dikasih sakit itu kita sangat-sangat merasakan oh ya artinya nikmat sehat tuh luar biasa banget gitu. Dan ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman semua juga, semoga semuanya sehat-sehat. Kalaupun dikasih sakit jangan lama-lama gitu sakitnya, yang ya beberapa hari bisa cepat sembuh gitu ya. Ya Allah, ya kira-kira seperti itu teman-teman. Aku tuh nge-share video ini nggak maksud gimana-gimana ya, anak sakit kok dibikin konten gitu, nggak. Aku ya banyak teman-teman yang nanyain gitu kan, nggak upload video kenapa gitu, tapi aku ngejelasin satu-satu juga bingung ya, karena yang nanya nggak satu dua orang gitu. Makanya aku bikin video yang ya emang udah ada videonya yang pas unboxing itu kan, paketan aku yang nggak nyampe ke Sulawesi itu ya, sekalian aja aku sertain nih video waktu anakku dirawat ini, karena ya kenangan juga gitu, dia dirawat tuh kayak gini kondisinya. Dan ini tuh kondisi yang udah ada ayahnya, alhamdulillah gitu, walaupun aku ikutan sakit tapi ada yang ngurusin, karena anakku yang nomor 3 ini cuma mau sama aku sama suami aku gitu, sama mbahnya nggak mau pisan gitu. Dia dari bayi procot, bener-bener aku yang ngurusin. Mbah ibu aku sama mertua aku nggak ada yang bisa kesini gitu pas aku lahiran tuh. Bener-bener aku habis operasi aja langsung 3 hari di rumah ya, 3 hari habis dioperasi gitu aku langsung ya masak sendiri, ngapa-ngapain sendiri, mandiin bayi sendiri, semuanya sendiri gitu. Jadi si kecil ini emang pegangannya pegangan aku gitu ya, nggak dipegang siapa-siapa, makanya dia benar-benar nggak mau sama siapapun gitu. Jadi ya benar-benar si bontot ini tuh maunya sama emak bapaknya aja gitu. Jadi ya udah sabar-sabarin gitu, kalau kita mau pergi kemana-mana susah ditinggalnya gitu. Dan aku ke kamar mandi pun dulu waktu kecil ikut gitu, sampai ikut di pangku. Ya Allah, bener-bener anak emak ya. Semoga nanti ketiga anakku tuh bisa sayang gitu ya sama orang tua, jadi anak yang soleh, yang berbakti, amin. Nah ini tuh aku udah mulai produksi lagi ya teman-teman, jadi ini mau ngirim yang ke Sulawesi karena udah tertunda sekian lama ya, aku nggak enak banget, aku kirim ulang, aku bikinin yang baru. Dan kondisi anak-anak ya seperti ini, kalau aku bikin Mustafa mereka pada main acak-acakan kayak gitu, nggak apa-apa sih, yang penting nggak main HP gitu. Kalau main HP anteng, tapi ya takut gitu ya kebanyakan main HP, paling sehari aku kasih waktu aja gitu. Dan ini main kayak gini nggak boleh diberesin, nanti diberesinnya kalau mereka tuh udah pada tidur gitu deh. Oke deh teman-teman, kira-kira seperti itu ya videonya, moga-moga aja bisa bermanfaat untuk info yang aku bagikan gitu, pengalaman ya mengirimkan paket tuh bener-bener harus kita bawel, harus kita cek-cekin terus, jangan sampai makanan gitu yang kita kirim sampai berminggu-minggu nggak sampai, akhirnya balik ke kita dan rugi gitu kan. Ya sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum, semoga sehat-sehat selalu ya semuanya.